Assalamualaikum siswa hebat. Sobat Literasi. Selamat datang di sesi bedah buku kita yang paling seru. Bersama Pak Guru hari ini kita akan menyelami lautan emosi, persahabatan, dan misteri yang ada di dalam salah satu novel remaja paling relevan saat ini. Masihkah kau temanku? Coba jujur, siapa di antara kalian yang pernah merasa down karena persahabatan diuji? Siapa yang penasaran dengan kisah Katrissa yang penuh konflik dan drama? Yap, kita bicara tentang novel fenomenal, Unfriend You, Masihkah Kau Temanku? Mengenal sang penulis. Novel yang bikin penasaran ini pastinya lahir dari tangan penulis yang luar biasa. Tahukah kalian, siapa sosok hebat di balik kata-kata yang menusuk hati ini? Bersama kita akan mengupas tuntas siapa penulisnya, termasuk inspirasi di balik karya epik ini. Pertanyaan pertama. Buatlah deskripsi keempat tokoh berikut ini berdasarkan cuplikan novel Unfriend You, Masihkah Kau Temanku? Saran jawabannya. Tokoh, Katrissa Satin. Gambaran fisik. Tahun lalu Katrissa adalah si itik nerdy, berkacamata, nyaris tidak punya teman. Kemudian ia bertemu dengan angsa yang menaikkan derajatnya. Sebagai cewek terkeren di Egan yang bisa menggaet cowok manapun yang suka. Gambaran watak, Katrissa berusaha setegar mungkin menghadapi apa yang terjadi dalam hidupnya. Bukan tipe orang yang mudah lupa dengan seseorang, gemar membuat papercraft. Berikutnya tokoh, Langit Lazuardi. Gambaran fisik, laki-laki beraura geeky dengan kacamata berfram tebal. Memiliki poni yang panjang dan diikat ke belakang dengan gelang karet. Cukup tinggi seperti tiang listrik. Memiliki senyum manis dan wajah yang tidak jelek. Gambaran watak, pemaaf dan mau membantu orang lain. Kuat dan supel. Tak suka menjadi pusat perhatian. Lalu tokoh, Aura Amanda. Gambaran fisiknya memiliki tubuh cukup tinggi dan langsing untuk menjadi model. Memiliki mata indah, hidung mancung, kulit putih bersih blasteran Cina Sunda. Memiliki senyum terindah di Egan. Gambaran watak, rendah hati meski memiliki fisik yang menawan. Tak suka merengek pada cowok. Memiliki batas pergaulan yang jelas, misalnya itik dan angsa tidak pernah boleh bertemu. Terakhir tokoh, Milani Atmaja. Gambaran fisiknya berparas cantik blasteran Inggris. Memiliki tubuh besar dan gemuk meski sudah berusaha menurunkan berat badan. Adapun gambaran wataknya tak pernah mengkhawatirkan posisinya asal diterima oleh Aura. Memiliki karakter setia kawan sekaligus penurut. Pertanyaan kedua. Bab 1 novel menggunakan judul, Angsa dan Itik. Dua kata itu mengandung makna konotasi. Jelaskanlah makna dari sebutan angsa dan itik dalam 1-2 paragraf. Saran jawabannya. Makna konotatif, angsa dan itik, dalam cerita tersebut menunjukkan adanya perbedaan kelas. Kata, angsa, memiliki makna konotasi kelompok siswa yang berkelas, memiliki pengaruh besar di lingkungannya. Sedangkan sebutan, itik, ditujukan bagi peserta didik yang tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam lingkungan teman-temannya atau pihak yang layak untuk dibuli, diolok, direndahkan, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga. Buatlah ringkasan cerita dari bab 1, Itik dan Angsa, berdasarkan alur cerita yang telah kalian baca. Ringkasan cerita dibuat paling banyak 300 kata. Saran jawabannya. Ada 3 hal yang tidak diinginkan Katrissa di awal tahun keduanya di Eglantine High School, atau disebut Egan. Salah satunya, kedatangan murid baru yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Katrissa Satin keluar dari mobilnya sambil menarik keluar sebuah boks coklat besar yang berat. Dengan susah payah, Katrissa mengangkat boks berisi beragam perlengkapan presentasinya, disusul dengan sling bag yang cukup berat. Ia mengira dengan menjadi salah satu BFF Aura Amanda, salah satu cewek paling populer di Egan, otomatis semua orang akan dengan senang hati membantunya. Namun, itu salah besar.
Ketika ia bergerak cepat sebelum jam pelajaran dimulai, langit menawarkan diri untuk membawakan box itu. Katrisa tidak berharap akan bertemu dengannya lagi setelah apa yang sudah dilakukan cowok Geki itu kepadanya. Mereka berjalan menyusuri koridor, yang seakan membuatnya layaknya pasangan. Katrisa menyadarinya dan berusaha menjaga jarak di antara mereka, tetapi langit malah berusaha memperkecil jarak. Selama itu, mereka berbincang-bincang termasuk langit yang mengetahui bahwa Katrisa menyukai Papercraft. Namun, ketika langit ingin menjelaskan maksudnya membahas Papercraft lebih lanjut, suara Aura menghentikan mereka berdua disusul dengan kedatangan Aura dan Milani. Aura tidak menyukai langit yang mendekati Katrisa, karena baginya langit hanyalah itik yang berani menerobos batas pergaulan kaum angsa. Setelah langit pergi, Katrisa diminta Aura dan Milani untuk segera memiliki pacar sehingga langit tidak akan mendekatinya. Perdebatan mereka terhenti setelah bunyi bel sekolah yang menandakan mereka harus masuk kelas dan memulai presentasi. Pertanyaan pertama. Ungkapkan hubungan antara ilustrasi cover, gulungan kertas, dan isi novel Unfriend You, Masihkah Kau Temanku? Kalian dapat menemukannya pada bab 1 novel Unfriend You. Saran jawabannya. Hubungan antara cover dan bab 1 sangat langsung dan simbolis. 1. Hobi tokoh utama. Papercraft di bab 1, pembaca diperkenalkan pada tokoh utama, Katrisa Satin, sering dipanggil Risa. Dalam bab tersebut, dijelaskan bahwa Risa memiliki hobi yang sangat ia sukai, yaitu papercraft, seni kerajinan menggunakan kertas. 2. Simbol jati diri, ilustrasi gulungan kertas, atau kertas yang terlipat atau lecet, di cover novel adalah representasi visual langsung dari hobi Risa tersebut. Makna yang lebih dalam. Ilustrasi ini bukan sekadar hiasan, tetapi memiliki makna yang mendalam terkait konflik utama novel yaitu seperti jati diri yang disembunyikan. Sinopsis novel dan pengenalan di bab 1 menjelaskan bahwa Risa sedang berusaha keras mengubah citra dirinya. Ia ingin diterima di geng populer, geng angsa, dan meninggalkan masa lalunya sebagai siswi, cupu, atau geki. Hobi adalah identitas lama. Hobi papercraft adalah simbol dari identitas lamanya yang geki, identitas yang kini ia coba sembunyikan atau unfriend, agar bisa diterima secara sosial. Pemicu konflik. Cover tersebut secara simbolis menunjukkan bahwa kertas, hobi, jati diri, atau bahkan pesan, adalah inti dari masalah yang akan dihadapi Risa. Ini adalah konflik batin antara menjadi dirinya sendiri, pembuat papercraft, dan menjadi orang lain demi status sosial. Singkatnya, gulungan kertas di cover adalah simbol dari hobi papercraft Katrisa, Risa, yang diperkenalkan di bab 1. Hobi ini melambangkan jati diri Risa yang sesungguhnya, yang menjadi pusat konflik batinnya sepanjang cerita. Pertanyaan kedua. Profil penulis fiksi termasuk ke dalam unsur parateks. Carilah informasi tentang penulis novel Unfriend You dan tuliskan profilnya dalam 1-2 paragraf. Saran jawabannya. Diah Rini adalah seorang penulis Indonesia yang dikenal karena kemampuannya menulis dalam beragam genre, mulai dari romans, percintaan, detektif, hingga teen lit, remaja. Novel, Unfriend You, Masihkah Kau Temanku, yang diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2013 merupakan salah satu karyanya yang paling populer di kalangan pembaca muda, yang menegaskan posisinya sebagai penulis novel remaja yang patut diperhitungkan. Selain Unfriend You, Diah Rini juga telah menghasilkan karya-karya lain seperti Marginalia, genre romans, dan serial detektif Imai. Selain aktif sebagai novelis, ia juga memiliki pengalaman profesional di dunia penerbitan sebagai editor di 2 penerbit nasional. Diah Rini diketahui merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Siswa hebat, mengungkapkan perwatakan tokoh dalam novel serta memahami unsur parateksnya sudah kita pelajari bersama-sama serta Pak Guru berikan saran jawabannya. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa